Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Anissa Damayanti, biasa dipanggil Aca. Gimana nih menurut teman-teman lihat gambaran ilustrasi remaja saat ini? Meskipun nggak semuanya kayak gitu sih, tapi rata-rata demam dengan Korean Wave-nya gitu kan. Apalagi dalam keadaan pandemi saat ini gitu kan. Itu tuh mendukung banget suatu situasinya. Aca di sini mau cerita sedikit aja tentang remaja saat ini, yang pasti kan kalian tuh menghabiskan banget banyak waktunya tuh di rumah, ya nggak sih? Kalian kalau misalnya di rumah itu ngapain aja sih? Pasti nih ya, yang sekolah, yang remaja saat ini sekolah, mereka itu pagi-paginya itu nyiapin sekolah online-nya. Tuh habis itu ngapain lagi tuh dia? Mereka pasti rebahan lagi, nggak jauh-jauh tuh sama gulingnya, kasurnya, bantalnya, dan jangan lupa handphonenya. Ya kalau mereka ada niatan mau bantuin orang tuanya sih ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi rata-rata nggak kayak gitu, ya kan? Misalnya remaja nih ya, malam-malam tuh mumpung ada kuota malam, mereka tuh nonton drakor, maraton drakor sampai episode final tuh. Kan kalau misalnya setengah-setengah ngegantung banget kan. Terus kalau enggak nih ya, mereka tuh downloadin tuh satu-satu, ya nggak sih, buat nonton nanti. Meskipun larut malam gitu kan ya, tetep gitu mereka tuh nonton gitu kan. Kita tuh nonton, ya nggak sih, nonton drakor sampai final. Udah, meskipun udah malam tapi mereka tuh nggak mikir jaga kesehatannya gitu kan. Padahal tuh sayang gitu sama kesehatan gitu kan. Nggak baik kalau bergadang tuh, ya nggak sih teman-teman? Pasti gitu kan, nggak boleh misalnya gitu, nggak boleh banget gitu kan ya. Ya pasti nih ya, akibatnya tuh banyak banget gitu kan. Pertama misal nih, tahajudnya pasti kelewat, apalagi sholat subuhnya. Dan jangan lupa, misalnya sholat subuh nih, habis sholat subuh kan biasanya misalnya rata-rata baca Al-Quran misalnya gitu. Bukannya malah baca, malah dut-dutan ngantuk. Apalagi nih ya, pas sekolah online pagi-pagi misalnya ya, bukan malah fokus dengerin pelajaran gitu kan ya, ke gurunya, mereka tuh malah gak fokus, ngantuk, mau aja gitu. Bawaannya tuh pengen gitu, dan akhirnya males lah belajar gitu kan. Masuk juga enggak gitu kan pelajaran ke otak gitu kan, malah nanti aja bu gitu kan, nanti aja. Off cam tuh mereka tidur akhirnya, dan akhirnya pun sia-sia. Yang keduanya itu drakor udah, komik online kayak webtoon misalnya, terus apalagi tuh banyak deh ya pokoknya sekarang tuh, bukan webtoon aja, pokoknya tuh kalian tuh pasti ya Allah gitu kan, webtoon gitu kan. Di situ tuh kalau misalnya webtoon itu dijadiin web series kak, kayaknya seru banget deh. Apalagi kan di situ tuh ilustrasinya cowoknya ganteng-ganteng banget gitu kan, ya Allah. Tuh dari drakor, terus apalagi webtoon dan lain-lain lah, pokoknya banyak kan aplikasi yang membuat kalian tuh terbuai gitu kan sekarang tuh. Sebenarnya nih ya, kalian tuh boleh aja nonton, tapi nontonnya itu tuh yang harusnya tuh yang bermanfaat gitu buat kalian gitu kan. Yang bermanfaat, yang sesuai sama hukum syaranya Allah. Dan itu tuh jadi motivasi buat kalian gitu di dalamnya. Kayak nonton di YouTube kan, kalian kan suka tuh nonton di YouTube kayak tentang sejarahnya Nabi Muhammad, dan Muhammad Al-Fatih. Terus jangan lupa tuh nonton juga di MMC, kalau nggak Sultan Channel. Di situ kalian pasti banyak banget manfaatnya kalau misalnya nonton di sana gitu kan. Misalnya nih kalian tuh mau hijrah gitu kan, mau hijrah buat ya nih kak, aku tuh mau gitu, nggak supaya nggak nonton lagi drakor-drakor gitu, mau hijrah. Tapi menurutku ya, hijrah itu nggak langsung aja tiba-tiba nggak nonton gitu, nggak nonton gitu kan. Bisa aja tuh perlahan-lahan, perlahan-lahan bisa. Terus abis itu perlahan-lahan, dan misalnya kalian tuh pindah tuh
ke arah tontonan yang lebih bermanfaat lagi gitu kan ya. Kalau ada yang tiba-tiba langsung nggak nonton gitu misalnya, tiba-tiba langsung gitu kan, itu mantap lah, good job. Pokoknya 4 jempol buat kalian yang kayak gitu, tiba-tiba langsung fokus gitu, aku mau hijrah, pokoknya jangan sampai nonton lagi gitu kan, yang nggak bermanfaat. Aku tuh mau berubah gitu, itu boleh, Masya Allah ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu tuh harus sesuai dengan hukum syara, hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sebagai agent of change gitu kan, penerus bangsa, pembangkit umat. Kalau misalnya kita ogah-ogahan, males, gimana umat mau bangkit gitu kan. Mumpung kita masih muda gitu kan ya, ayolah kita berbuat hal-hal yang bermanfaat gitu buat kita di masa depan, buat kita hari ini, di masa depan, dan buat bekal kita di akhirat. Oke? Semangat terus. Segitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya. Numpa RE King. Rem ten 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 ten. Rem ten 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 ten. Numpa RE King. Rem ten. Never mind, I'll find someone like you. I wish I was the best for you. Nama saya Amira dari gugus 9. Tarak takdung 2020. Tarak takdung, tarak takdung, tarak tak tak takdung. Para runtan akan So say we'll be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Tapi sebelum itu, pepatah mengatakan tak kenal maka tak aru. Perkenalkan, nama saya Afri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegabutan remaja pada saat ini. Oh ya, sebelumnya pasti sudah pada tahu kan dengan yang namanya aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang sedang digandrungi oleh banyak kalangan, terutama kalangan remaja. Mirisnya, pada saat ini remaja banyak sekali yang menggunakan aplikasi TikTok dengan tidak baik, terutama bagi kaum perempuan. Mereka dengan mudahnya menggoyang-goyangkan badannya, dengan mudahnya memperlihatkan lekuk tubuhnya, padahal itu merupakan dosa yang sangat besar. Karena lekuk tubuh yang dipamerkan oleh perempuan itu merupakan dosa yang besar, apalagi yang melihatnya itu berpuluh-puluh juta pengguna sosial media. Nah, kegabutan yang sedang dirasakan oleh para kaum remaja, mereka lebih memilih menggunakan aplikasi TikTok untuk menghilangkan kejenuhannya, menghilangkan kegabutannya. Astagfirullahaladzim. Padahal kegabutan tersebut bisa kita lakukan dengan amalan-amalan yang baik, seperti amalan membaca Al-Quran, amalan mempelajari ilmu-ilmu Islam, amalan membaca buku tentang Islam. Apalagi sekarang sosial media bisa digunakan untuk kita mendapatkan ilmu, seperti di YouTube. Di YouTube kita bisa memperoleh ilmu dengan menonton kajian-kajian dari para ustadz seperti Ustadz Felix, Ustadz Hanan Ataki, dan lain-lain. Di Instagram pun juga sama. Kita juga bisa memperoleh ilmu, karena ilmu itu bisa didapati di mana saja dan kapan saja. Jadi, remaja yang sekarang masih menggunakan aplikasi TikTok, lebih baik
Yuk kita ubah kegabutan kita menjadi lebih baik lagi. Kita sebagai perempuan harus menjaga izah dan ifah kita. Jangan sampai kita mendapatkan dosa dari apa yang kita lakukan selama ini, terutama di aplikasi TikTok. Pastinya kita sayangkan pada diri kita sendiri. Jadi, sebaiknya kita sebagai perempuan, kita sebagai wanita harus bisa menjaga diri kita, yaitu dengan meninggalkan amalan-amalan seperti bergoyang di TikTok, bergoyang di aplikasi TikTok, dengan menggunakan amalan-amalan seperti yang tadi, membaca Al-Quran. Dengan itu, dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari tentang sakopa Islam, dengan mendapatkan ilmu di YouTube, di Instagram, di Twitter, atau dan lain-lain, kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yuk sekarang kita rubah kegabutan kita rubah rebahan-rebahan kita dengan mempelajari ilmu Islam, dengan membaca Al-Quran, dengan menonton video yang lebih bermanfaat seperti kajian-kajian Islam. Yuk kita rubah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu, yuk remaja Islam kita bangkit dari keterpurukan, terutama dalam kegabutan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih rasanya setelah mengikuti setengah acara Kermes hari ini? Masih semangat kan? Yap, harus dong. Remaja tuh kudu semangat. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa remaja harus punya semangat yang tinggi. Tapi semangat seperti apa dulu yang harus kita punya? Jangan sampai semangatnya kalau main TikTokan doang ya. Apalagi nonton drakor. Setelah itu malah gak ada gairah. Apalagi di tengah pandemi saat ini menuntut kalian untuk stay at home. Oke guys, sekedar sharing ya. Kalian pernah dengar salah satu hadis yang mendorong kita untuk semangat hidup? Bunyinya tuh gini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Poin pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. PR banget nih ya buat kita untuk memanfaatkan masa muda ke hal yang mendatangkan ridho Allah, sebelum kita menyesal karena telah melalaikan perintah Allah. Plus, sehat sebelum sakit. Banyak loh orang-orang yang sakit di luaran sana ingin kembali sehat biar bisa maksimal gitu untuk ibadah. Sedangkan kita yang sehat malah susah ya untuk taat. Kudu diperbaiki nih. Poin yang ketiganya, kayamu sebelum masa miskin. Pernah dengar kondisi saudara muslim kita di Palestina atau di Uighur? Kalau kita kembali lihat kondisi mereka, seperti saat ini menyedihkan ya. Jangankan untuk berpoya-poya, untuk makan saja mereka susah. Kita yang lebih dari cukup harusnya bisa sih menyisihkan untuk mereka di luar sana yang membutuhkan. Coba kita cek tetangga kita nih, sudah makan atau belum ya? Jangan sampai kita asik berpoya-poya padahal ada tetangga kita yang sedang kelaparan. Jadi bahan hisab juga loh. Dan waktu luang sebelum waktu sibuk. Coba nih ya, kita cek aktivitas apa saja sih yang sudah kita lakukan selama di rumah aja. Bermanfaat atau tidak? Plus, kontribusi apa nih
yang sudah kita berikan ya untuk kebangkitan umat perlu dicek ulang. Dan terakhir, hidup sebelum mati. Dikabarkan bahwa suatu hari nanti orang-orang yang tidak memanfaatkan sisa hidupnya akan minta hidup lagi loh kepada Allah untuk dihidupkan kembali biar mereka bisa maksimal gitu untuk taat. Sudahkah kita memaksimalkan itu semua? Kalau sudah, semoga tetap istiqomah ya. Dan yang belum, yuk kita mulai habits baru. Kita ubah kebiasaan-kebiasaan jelek menjadi kebiasaan yang bernilai bagi Allah. Pernah dengar cerita Muhammad Al-Fatih? Di usia kurang lebih 21 tahun, mampu loh menaklukkan Konstantinopel dan menjadi sebaik-baiknya pemimpin pasukan. Kalau sekarang sih ya, usia kurang lebih 21 tahun itu cuma bisa naklukin hati perempuan. Mending sih ya kalau langsung dihalalin. Kalau ternyata gak ada kepastian, nauzubillah sih ya. Kenapa ke situ? Yang pasti, remaja tuh punya potensi, energi, dan waktu yang banyak. Jangan sampai potensi, waktu, energi yang kita punya malah diarahkan ke hal yang unfaedah. Kayak tiktokan, nonton drakor, rebahan sambil chattingan sama doi, gibah online, dan lain-lain. Padahal, setiap detik yang kita punya itu akan dibintai pertanggungjawaban oleh Allah, termasuk jari kita dipergunakan untuk mengerti apa saja. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang remaja? Oke, remaja dengan potensi, energi, dan waktu yang banyak sudah seharusnya memiliki semangat untuk menyalurkan potensi, energi, dan waktu untuk hal yang bermanfaat. Jangan sampai potensi yang kita punya malah diarahkan kepada hal yang gak baik. Karena harusnya potensi itu bisa diarahkan pada segala sesuatu yang bisa mengarahkan kita pada ridho Allah. Itu kan? Salah satunya adalah thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Bertahun-tahun sih ya kita menuntut ilmu di sekolah, maka harus diseimbangi juga loh dengan menuntut ilmu agama. Karena ilmu Islam itu luas, bukan hanya sekadar mengatur ibadah ritual saja. Tapi semua tindak tanduk kita di kehidupan ini diatur oleh Islam. Mulai dari ekonomi, muamalah, sampai bernegara pun ada aturannya loh. Maka jangan heran jika para pemuda yang memanfaatkan potensi, energi, dan waktunya untuk hal yang bermanfaat akan menjadi pemuda emas yang bermanfaat untuk umat dan menjadi pemimpin masa depan untuk peradaban yang gemilang. Plus bonusnya nih bagi orang yang berkumpul di majelis ilmu adalah setiap doa yang diucapkan diaminkan loh oleh para malaikat, termasuk teman-teman yang tetap stay di acara Kremes hari ini. Kalian luar biasa. Di saatnya orang lain itu lebih memilih rebahan, mungkin sambil nonton drakor gitu ya. Tapi kalian mau untuk belajar bareng di sini. Karena remaja itu kan bukan pembebek yang selalu labil ngikut sana sini. Bagus sih kalau pembebeknya itu yang bikin nambah pahala, tapi yang banyak mudorotnya kan bahaya juga ya. Oke, jangan bosan ya untuk terus mengkaji Islam kayak di Kremes ini. Cari sahabat-sahabat solihah yang bisa saling menguatkan dan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering kita menuntut ilmu, maka semakin sadar pula bahwa ternyata kita tuh fakir ilmu. Masih banyak yang belum kita tahu loh. Kayak contoh nih ya, Imam Syafi'i, usia yang masih terbilang sangat-sangat muda, beliau itu sudah menghafal banyak hadis dan Al-Quran loh. Bahkan beliau itu punya semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Nah, yang katanya remaja tuh punya potensi yang tinggi gitu kan, semangat dan juga energi, maka harus bisa dimanfaatkan lah. Apalagi katanya remaja tuh masa dimana sedang mencari jati diri. Maka jangan sampai terwarnai oleh pergaulan yang gak baik ya. Cari lingkungan yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu,
Yuk, manfaatkan potensi yang kita punya untuk kebangkitan umat. Manfaatkan energi yang kita punya untuk berjuang di jalan Allah. Dan manfaatkan waktu yang kita punya untuk Islam. Semangat! Semoga kita bisa berkumpul di surga Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman kejayaan Islam atau Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait al-Hikmah, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan, atau House of Wisdom, selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di zaman tersebut. Tahukah kamu bahwa zaman kejayaan Islam ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Pertama, pada zaman tersebut, seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekhalifahan tunggal, sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kekhalifahan Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang berdagang sampai ke seluruh penjuru. Saat para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka turut membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Kedua, mereka dipimpin khalifah-khalifah yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, dan rasionalitas. Mereka juga turut menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi antar umat. Khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah ibnu Abu Sofyan misalnya, ketika memperluas wilayah sampai ke daerah Transjordania dan Syria, menemukan banyak manuskrip kuno dalam bahasa asing di kota Damaskus yang merupakan warisan dari perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani dan Romawi. Ia kemudian memutuskan untuk membayar ilmuwan-ilmuwan Yunani dan Romawi guna melakukan proses penerjemahan naskah-naskah kuno asing tersebut ke dalam bahasa Arab. Di antara khalifah di zaman kejayaan itu, yang paling menonjol adalah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan Bizantium. Tanpa peran keduanya, zaman kejayaan Islam mungkin tidak bisa segemilang saat itu. 3. Salah satu penyebab zaman kejayaan adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapat banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh tambahan lain, seperti pengaruh ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya berada di jalur sutra. Karena berada di jalur sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung dan pedagang. Tidak sedikit di antaranya yang memutuskan singgah dan menetap. Aktivitas ekonomi dan perdagangan, seperti perdagangan komoditas madu, perhiasan, sutra, kaca, kertas, gading gajah, dan lain-lain, menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek pengembangan iptek yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Melalui interaksinya dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan dan perang, dunia Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok, yang nantinya akan mempermudah dan mempermurah proses penyebaran ilmu pengetahuan. Berkembangnya Baghdad atau Irak dan Bukhara di Uzbekistan sebagai pusat perdagangan internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk kaum cendekiawan.
Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam, yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan-ilmuwan ini antara lain adalah Ibnu Sina atau Avicenna, seorang polimath jenius dari Uzbekistan yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, kedokteran, astronomi, dan lainnya. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun fi al-Tib atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18. Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal, bersama dengan ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani. Ibnu Sina memang merupakan ilmuwan yang sangat hebat. Namun selain dia, masih banyak ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya dari zaman kejayaan Islam. Siapa sajakah mereka? Apa pengaruhnya bagi peradaban dunia? Dan kira-kira, apa yang menyebabkan zaman kejayaan Islam ini berakhir? Yuk, kita tunggu kisah selanjutnya di episode mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Halo Sobat Kremes, jumpa lagi nih bareng aku, Safira, salah satu kru dari Kremes Community. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah teman-teman, aku ucapkan selamat datang di Kremes 41. Wah, Masya Allah ya teman-teman, sampai hari ini Kremes sudah mencapai ke 41 pertemuan. Alhamdulillah teman-teman, dari berbagai daerah, dari berbagai suku. Alhamdulillah ya kita dipertemukan di kajian ini, kajian remaja muslim sukses. Wah, Masya Allah teman-teman, dimanapun teman-teman semua berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa. Apa sih? Ya, itu adalah sebuah kegemilangan Islam, sebuah kejayaan Islam yang pernah berjaya. Apa sih bahasa istimewanya? Ya, the golden ages, kegemilangan Islam, kejayaan Islam. Lah, luar biasa ya teman-teman. Bahwasanya di sini kita diingatkan kembali, Islam itu sangat sempurna, Islam itu sangat luar biasa, sehingga bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan, dan mengelola sistem pemerintahan dengan sangat baik. Bahwasanya Islam pernah menguasai 1/3 dunia dengan kurang lebih selama 13 abad lamanya. Luar biasa ya teman-teman. Nah teman-teman, membahas tentang the golden ages ini sangat berhubungan dengan sebuah kata yang sangat istimewa. Apa dia? Privilege. Ya teman-teman, itu adalah sebuah privilege. Nah, sebenarnya apa sih privilege itu? Jadi teman-teman, privilege adalah sebuah hak istimewa. Masya Allah ya teman-teman, kita sebagai umat muslim, kita sebagai kaum muslimin, itu tuh sudah mendapatkan satu privilege itu, satu buah hak istimewa itu, sebuah kenikmatan iman dan Islam yang sampai detik ini kita rasakan. Masya Allah. Ilmuwan-ilmuwan kedokteran yang sampai saat ini ada gitu ya, sehingga segala penyakit dapat tertangani. Lalu cendekiawan-cendekiawan, ilmuwan-ilmuwan muslim yang luar biasa, rumus aljabar teman-teman yang kita temui di sekolah ya teman-teman. Itu Masya Allah teman-teman, kita tidak hanya mendapatkan satu privilege saja, satu atau dua privilege saja, tapi kita bahkan bisa mendapatkan itu lebih selama kita bersyukur, selama kita mau menuntut ilmu. Nah teman-teman, ingat gak sama apa yang pernah disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 110? Kuntum khairu ummah, yang artinya kalian adalah umat terbaik. Nah teman-teman, Masya Allah ya luar biasa. Ketika kita mengingat
bahwa Islam pernah berjaya, bahwa Islam pernah menguasai 1/3 dunia selama kurang lebih 13 abad. Nah teman-teman, kita sudah dikatakan sebagai umat terbaik. Maka kenikmatan yang pernah kita rasakan dulu, alangkah indahnya kita mendapatkan itu kembali. Dengan apa teman-teman? Dengan perjuangan. Dengan apa? Dengan dakwah teman-teman. Nah di sini teman-teman sama-sama menuntut ilmu yang insya Allah mendapatkan ya teman-teman, mendapatkan sakopah Islam lebih banyak lagi gitu ya teman-teman di kajian ini. Maka tidak hanya sampai di teman-teman saja, tapi wajib teman-teman sampaikan kembali kepada kerabat-kerabat teman-teman, saudara teman-teman, lalu teman-teman kalian semua. Itu teman-teman, kita sudah diberikan sebuah peluang untuk memperjuangkan Islam teman-teman. Maka dari itu aku mengajak teman-teman semua, yuk sama-sama kita bergandengan bersama di dalam barisan yang sama. Dan sebuah kegemilangan itu dapat kita rasakan kembali teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Ketika saat ini kekacauan di mana-mana, itu wajar teman-teman. Mungkin Allah murka dengan kita yang saat ini kondisinya masih seperti ini gitu. Remaja yang dilenakan oleh dunia, bahkan sama sekali tidak memikirkan akhirat. Teman-teman, diingat kembali ya teman-teman, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara teman-teman, hanya tempat persinggahan. Yuk teman-teman, kita ingat dengan firman Allah tadi, bahwa kita adalah umat terbaik. Teman-teman, kita ini siapa sih? Kita adalah remaja. Kita adalah sebuah pelopor perubahan, bukan perusak. Yuk kita sama-sama istiqomah dalam kebaikan terus, dan jangan lelah untuk menuntut ilmu semata-mata ya hanya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman, semoga tidak hanya di pertemuan ini kita dipertemukan, tapi insya Allah dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di surganya Allah teman-teman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insya Allah pertemuan kita hari ini akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Itu saja dari saya, semoga sedikitnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.